Halo friend, ketemu lagi sama kita. Salam Vape vape selalu. Oke, kali ini kita ada sedikit pembahasan tentang device ya friend, tentang macam-macam device. Nanti ada beberapa macam, sebenarnya cuma dua sih, macam device itu cuma dua, mechanical sama elektrikal. Nah, Sama satu lagi Kalau semi. semi mekanikal gimana? Itu zaman dulu. Zaman dulu kan kita belum tahu ya, pengetahuan kita belum luas. Jadi ada beberapa orang menyebut itu semi mekanikal karena apa? Dia itu device tapi tidak ada layarnya, tidak bisa nonton TV kan. Jadi Gak bisa kontak-kontak ya, ya. bisa kontak. Jadi kita menyebutnya, oh ini Hexum ini semi mekanikal ini ya, seperti itu. Jadi Jadi kan dia ada chipnya, jadi semi elektrikal juga dong. nah, makanya dari itu akan kita kupas nanti ya, biar lebih jelas, biar tidak ada keraguan antara teman-teman di sini antara mekanikal, elektrikal sama Semi. Apaan sih lo? sama variable voltage itu yang benar. Iya. Nanti kita akan berada dua kubu ya, friend. Kubunya saudara Pinky ini kubu Elektrikal elektrikal. selalu. Dan untuk saya sendiri nanti mekanikal. Berhubung kubunya Mas Pinky ini paling banyak peminatnya, penggemarnya kan dibandingkan kubu mekanikal, karena zaman sekarang lebih banyak elektrikal, kalau zaman dulu mekanikal banyak. Jadi mungkin bisa kita mulai aja biar nggak terlalu panjang apa yang kita bahas, bisa biar lebih ringkes lah, biar nggak terlalu panjang. Jadi silakan saudara Pinky, silakan kupas apa itu elektrikal dan apa itu variable voltage, silakan. Oke, Ya, anak tentang elektrikal. paling banyak. Biasa gini lah. Jadi gini teman-teman. Jadi sebenarnya di elektrikal itu terbagi dua lagi. Ya, di elektrikal terbagi dua. Ada yang dia namanya pakai variable wattage, yang kedua ada yang namanya pakai variable voltage. Jadi gini nih, gampangnya gini nih. Ini aku ada Provari sama Hexum. Ya. Kenapa kok Hexum masuknya elektrikal? Pasti banyak tanya-tanya gitu kan. Kan Hexum kan meka mas, Hexum kan itu semi mekanikal, nggak Tapi bisa. bukan semi itu Iya. ya. Semi biru. Iya. Jadi gini teman-teman, perbedaan yang signifikan aja ya. Mereka berdua sama-sama ada chipnya, cuman beda untuk alat pengukur watt dan voltage-nya. Oke, aku bahas yang elektrikal dulu. Ketika teman-teman pakai di elektrikal nih, si elektrikal ini. Nah teman-teman yang untuk awal baru mulai, kita nggak sebutan newbie ya. Teman-teman yang buat awal baru mulai, aku sangat merekomendasikan banget pakai elektrikal. Kenapa? Satu, di dalam LCD nanti ini, kan elektrikal ada LCD-nya. Teman-teman bakal dapat informasi yang lengkap dari mulai teman-teman pakai ohm berapa, terus voltase berapa, pakai watt berapa. Di sini bakal semua tertera, informasinya bakal ada semua. Dan ini lebih aman. Kenapa lebih aman? Karena di sini sudah ada untuk pemutus arusnya. Jadi ketika nanti teman-teman terjadi short atau terjadi korslet, itu nggak akan sampai yang namanya meletup, dan pasti di semua elektrikal sih mas ya. Sel-sel baterainya aman. Iya, benar, sel baterai aman. Dan ketika nanti di sini misalkan ada error, bakal dikasih tahu kalau ini short, berarti kan ada masalah di coil, ataukah negatif sama positifnya tergabung, apa ketemu positif bakal kebaca di sini. Gitu. Itu yang untuk electrical variable wattage. Ingat ya, variable wattage. Nah, yang kedua kita bakal bahas ini nih. Banyak banget teman-teman yang berpikiran bahwa Hexum itu adalah semi. Sebenarnya Hexum itu adalah Semi mekanikal. Oh bukan, variable voltage. jadi sebenarnya si Hexum ini dia merupakan electrical. Ya ingat electrical. Kenapa kita sebut electrical? Satu, dia udah diatur sama chip. Ketika ada short, dia bakal ada notifnya dalam bentuk suara, bukan dalam bentuk layar. Karena kan tahu sendiri, Hexum kan nggak ada layar tuh. Ada TV-nya. Bisa buat itu dia.
Tapi yang membuat dia aman itu karena tadi itu ada pemutus arusnya. Dia bakal ngasih tahu kita kalau baterai kita low, baterai kita ada masalah atau si koilnya ada short atau korslet tadi. Nah, perbedaan yang signifikan banget ada di sini. Kalau tadi kan ini kan di layar LCD depan nih, semua informasi ada. Kalau teman-teman di sini, teman-teman bakal ada yang namanya potensio. Potensio nanti itu berujung pada variabel voltage, permainan voltase. Jadi misalkan lihat nih teman-teman ada kompas di sini kan. Iya, biasa orang kompas. Kalau teman-teman yang kurang familiar sama potensio ini namanya ada kompas kayak di sini. Dan kan ada 0, 1, 2 sampai 50 sampai 100. Ya. Nah, ini mewakili berapa volt yang kita mainkan. Misalkan di satu tuh mewakili 3,2 volt, naikin lagi mewakili 3,4, mewakili ya, bukan itu nanti voltnya segitu, bukan patokan, cuma mewakili 3,2 volt, semua bergantung pada coil yang teman-teman pakai. Gitu. Kalau misalnya aku sih daily pakai 0,15, hajar aja selama itu V3, itu aku masih berani pakai 0,15 asal teman-teman tahu ketika powernya udah letoy langsung ganti baterai, jangan dihajar gitu aja. Jangan dinaikkan kompasnya. Kompasnya jangan dinaikkan. Cuman perbedaan signifikan lagi tuh, nih antara dua ini secara power ya, dari segi power. Kalau variable voltage ini pasti dia lebih powerful karena mainnya di voltase. Jadi teman-teman snap bakal lebih galak. Sedangkan di sini dia bakal lebih stabil gitu. Sekarang tinggal teman-teman mau nyari yang powerful galak-galak atau mau yang nyari stabil smooth. Gitu aja. Jangan bingung, jangan ada semi di antara kita lah ya. Jangan semi di antara kita. Capek saya bahas semi terus. Dan untuk ukuran beberapa device yang pakai variable voltage itu memang ada tingkat kestabilan lagi. Tingkat kita bahas nanti, kita bakal bandingin si variable voltage yang antara satu dan yang lainnya, kita bandingin. Kalau yang satu juga bakal ada titik kestabilan. Semua bergantung pada chipnya yang dipakai apa. Kalau semua pakai chip yang hidup sendiri, kalau profile belum pakai DNA. Nanti juga ada chip yang dari Aegis, ada yang dari Vopo, banyak variannya. Kita bakal bahas di next aja karena sekarang kita lagi bahas electrical dan mechanical. Kalau untuk sekarang aku itu dulu aja. Lanjut ke tim yang bakal naik daun, mechanical. Semoga ya. Iyalah, mechanical lebih laki lah ya. Cuman jadi sedikit kupasan dari saudara Pinky, semoga teman-teman lebih tercerahkan. Jadi kalau mechanical sendiri itu lebih benar-benar mengutamakan kekuatan baterai, Bang. Jadi ketika baterai baru sama baterai udah mau habis itu akan terlihat banget perbedaannya karena dia benar-benar tanpa chip. Dia benar-benar cuman langsung. Jadi ini tak kasih contoh aja, ini tak bongkar. Jadi cuma selongsong, kan. Dia cuma selongsong. Nah, ini bedanya di bahan. Yang membedakan bahan. Nah, jadi ini seperti ini, cuma baterai seperti ini. Ini RDA. Di atas ini tak bongkar aja biar lebih jelas. Ini RDA. Ini nanti tubnya yang buat ngancing si RDA connect ke bawah. Nah, jadi dia cuman besi. Jadi ini besi aja, Bren, cuma besi. Nah, jadi ini kosong, enggak ada pengaman, enggak ada chip. Jadi cuman besi seperti ini, Bren. Jadi dia cuman besi kita gabungkan. Jadi dia dikasih ini tub buat masang RDA. Terus yang paling penting adalah bagian ini, Fred, yang harus diperhatikan. Karena ini dia nanti yang akan mengkonekkan antara sisi negatif dan positif dari si RDA. Di sini aku pakai yang hybrid ya, jadi dia pakai magnet, Fred. Jadi dia magnet sama magnet, dia positif sama positifnya digabungkan. Jadi dia nanti menolak. Sistemnya nanti seperti ini. Ketika ini kuncinya ini kita buka, ini ditekan gini lah, dia akan konsleting, buat konsleting antara positif dan negatifnya. Nanti ada jenisnya lagi yang pakai per. Biasanya kalau pakai per itu nggak segalak pakai magnet, menurut saya. Jadi dia bener-bener seperti ini, kan. Dan nggak center juga kayaknya. Nggak center, nah harus setengah dia. Lebih bagus memang pakai magnet. Nah. Dan kebanyakan magnet yang dipakai itu magnet yang memang daya lekatnya kuat, friend. Neodymium betul sekali, neodymium. Magnetnya putih biasanya. Nanti aku bongkar sedikit. Jadi seperti ini, friend. Jadi
harus hati-hati, ini bahaya sekali. Ini kalau sampai positif nggak tuh pecah magnetnya friend. Ini kuat banget magnetnya, serius. Aku pernah beberapa kali mecahin magnet dan harganya memang luar biasa. Jadi harus hati-hati ya seperti ini. Nah ini magnet. Ini magnet, 2 magnet digabungin biar kuat. Jauhnya friend. Soalnya ini tak deketin ini langsung narik dia friend. Biar bertolak-tolakan gitu ya. Terus ini di sini magnet juga. Semoga kelihatan. Nah, jadi dia itu cuma penggabungan 2 magnet sisi negatif dan negatif. Jadi biar dia bertolak. Hati-hati friend, kalau yang belum terbiasa jangan bongkar. Ini sedikit pecah lumayan, harganya lumayan mahal. Magnet yang neodymium itu nah tuh udah mulai. Nah, jadi harus hati-hati. Jadi buat yang kalian belum pernah bongkar, jangan bongkar magnet seperti ini, bahaya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dia cuma benar-benar mengandalkan kekuatan baterai. Nanti biasanya kalau mau lebih galak, sisi positifnya taruh atas. Seperti ini. Nah, sisi negatifnya di bawah. Ini dipasang. Jangan terlalu kencang friend. Masang mekanikal nggak boleh terlalu dipaksa kencang. Oh, nanti baterainya ini ya. Ya. Dekok, apa sih dekok tuh baterainya? Nanti dia ngendelong friend. Ngendelongnya apa? Jadi kita ini paski dulu, nggak usah dikencengin friend. Yang penting tak gitu aja, baru kita ini set bagian atasnya. Nah, seperti ini. Ini benar-benar mengandalkan baterai. Jadi kalau udah mau habis berasa banget kekuatannya seperti apa. Nah. Tapi itu tadi luar biasa kalau dipakai powernya friend. Bener-bener baterai yang dipakai. Jadi pemilihan baterai sangat penting. Nah, dari pemilihan baterai akan saya sedikit kumpas. Kalau untuk pemilihan baterai sendiri, kalau mau pakai mekanikal, pakai Sony VTC 4 atau 5A. Lebih tak sarankan karena dia voltasenya atau ampernya lebih tinggi. Jadi bukan mAh. Kalau mekanikal bukan mAh yang kita cari, tapi ampernya. Jadi kita cari ampere yang tinggi. Lebih tak rekomendasikan pakai baterai merek Sony. Aku udah lama banget pakai Sony dan paling stabil, nggak gampang drop fall. Ini mekanikal yang single tube seperti ini. Nanti ada mekanikal lagi seperti ini. Ini Frankenschoool. Dia sistemnya mekanikal friend, tapi dia ada bentuk box seperti ini. Nanti dia sistemnya sekuong ya. Nanti di sini dia ada kayak gini nggak sih? Ya kayak gitu. Ini kebetulan nggak ada sekuongnya. Ini botol. Jadi biasanya nanti RDA-nya harus yang support RDA sekuong. Kalau RDA-nya nggak sekuong, mbok pencet gitu dia balik ke bawah lagi. Jadi kalau sekuong itu bawahnya nanti berlubang. Jadi ada bawaan baut buat ganti bottom feed. Nah, bottom feed gitu. Jadi ketika dia pencet, liquid itu akan naik ke RDA friend. Nah, jadi buat kalian yang lagi pakai mekanikal, perhatikan baterai. Baterai jangan sampai lecet. Walaupun itu nanti dia ada selongsongnya. Semaksimal mungkin. Kalau udah lecet, kalian rep. Kalau udah mau habis, jangan dipaksa sampai habis. Nanti baterainya biasanya gampang drop fall. Jadi ketika udah mulai melemah, langsung ganti aja friend, langsung diganti. Sama satu lagi yang penting, coil. Recoil jangan sampai di bawah 0,12 lah. Maksimal 0,12 saja, 0,1 terlalu galak. Pakai SS biasanya sih. Jadi pakai 0,12, 0,15 jangan sampai di bawah 0,1 karena akan short. Biasanya nanti dia ngodenya panas. Bawahnya ya? Dipegang gini dia akan panas. Zona tinggi. Jadi kayak short itu dia panas dulu, ngode panas masih dipaksa. Boom. Jadi hati-hati buat yang lagi pakai makeup, baterainya jangan sampai lecet. Recoilnya harus bener. Iya, itu penting banget sih. Penting, jangan sampai short, jangan sampai ada potongan kawat masuk ke dalam RDA. Kadang teman-teman recoil asal potong, nanti potongan kawatnya masuk. Nanti biasanya dia akan konsleting di antara bodi sama pos. Itu berbahaya, pos tengah. Dan dia nggak ada notifikasi. Nggak ada notifikasi, dia cuma anget, tahu-tahu langsung meledak. Jadi, wow. Kalau kita tahu cara pemakaiannya sih aman, tapi jadi penting hati-hati friend. Kalau aku pribadi mas ya kurang merekomendasikan sih ini untuk jangan. Kalau baru teman-teman mulai yang baru. Jadi kok teman-teman yang udah paham masalah ohmload, terus voltase baterai, ampere baterai itu baru rekomendasi. Cuman cara menikmatinya beda lagi. Betul sekali.
dia bener-bener powernya beda friend. Kalau kayak kalian pakai elektrikal kan bisa sampai di 100 watt mungkin ya. Kalau ini enggak, dia enggak ada kodenya harus pakai berapa enggak. Jadi bener-bener ketika kita tetes liquid gini terus kita firing ya bener-bener power dari baterainya yang kita pakai friend. Ini kalau baterainya udah melemah dia enggak akan seperti ini firingnya, mungkin cuman kayak gini aja. Jadi nggak akan maksimal. Jadi nek baterainya masih penuh bakal luar biasa. Iya, kita isep ini buat. Cuman gini mas, Mantap. yang aku pribadi ya, kenapa aku nggak terlalu, aku kalau cuma mecha ada. Cuman kalau yang aku repotnya dari mecha ketika itu kan baterainya palingnya di 2-3 jam, udah mulai loyo. Nah, betul. Itu yang aku males ketika aku harus bawa baterai banyak per 5-6 biji dalam sekali nongkrong. Iya, betul. Itu sih mas. Jadi kayak repot bawa baterai. Nah iya. Karena aku nih pakai mekanikal ya bawa 5 sampai 5 baterai lah paling enggak. Kalau memang mau persen. Kayak rambu. Kayak bawa selongsong shotgun itu loh. Tapi ya memang nikmat sih. Cuman itu tadi ribet. Kalau yang enggak suka ribet nggak akan bakal nyaman nikmat dan nyaman ya. Seperti itu. Ya baik lagi sih ke teman-teman mau pilih yang mana dan mau bener. kebutuhannya kayak gimana. Kamu mau Betul powerful sekali. yang gila-gilaan hajar mecha jelas. Kamu yang santai slow stabil elektrikal aja. Apalagi teman-teman harus tahu masalah kayak ohmlow tadi yang udah beli ohmlow, voltase, ampere gitu. Jadi ya ngisepnya juga memang sedikit. Tapi ketika udah dapat feel sih gila sih. Bener sekali. Jadi ini aku sebelum lama udah mulai coba balik ke mecha sih begini. Karena ada mecha, wah sayang nih. Iya, jadi kayak mengembalikan tradisi ya. Jadi istuwa kayak pakai mecha kadang orang seperti itu. Sebenarnya enggak ada batasan umur sih. Jadi kayak ngisepnya dulu zaman-zaman Cloudcaster ya, yang asapnya apa? Banyak-banyakan kan kayak gini cara ngisepnya. Mantan Cloudcaster mah beda kok. Iya, tapi nggak ada rasanya. Jadi kita cuma bener-bener fokus ke uapnya. Banyak-banyakan uap, benar. Dan ada kompetisinya juga. Iya, kan kompetisinya di mecha ya. Hadiahnya luar biasa gede. Mecha, triggers juga iya, pakai mecha. Jarang banget ya trigger terus dia pakai elektrikal ya, karena butuh power tadi itu mas. Jadi sampai di branding sama salah satu brand. Iya spesialis. Di endorse lah, spesialis stiker. Itu pakai ini. Podcast udah juara gitu biasanya di endorse sudah. Enak ya. Kalau aku sendiri memang nggak bisa ngetrik, nggak bisa Cloudcaster. Saya bener-bener pure penikmat ya. Jadi kadang teman-teman, Mas coba ngetrik, saya nggak bisa. Bener-bener nggak bisa ngetrik. Mas coba nih sepanjang-panjangnya pakai elektrikal, kalau pakai mecha habis sampai ngos-ngosan. Jadi apalagi faktor umur juga. Faktor umur bener-bener. Jadi cuma sekedar menikmati aja, nge-vape ya nge-vape aja. Bener-bener mencari sensasi dari si liquid, memaksimalkan settingan RDA-nya, harus pakai RDA ini, biar nikmat settingan. Jadi lebih fokus ke situ kalau aku sudah begini. Sama, aku juga gitu. Maksudnya aku pribadi dari dulu, aku sempat belajar masih ngetrik gitu kan, segala matian dulu kan dompet mahasiswa, siapa tahu dia nggak bisa mas, serius. Jadi udah ada jalan masing-masing lah. Benar. Kamu jadi tukang ngetrik, kamu jadi tukang casing, kamu jadi tukang penikmat, tukang recoil. Apa yang penting recoil enak. Intinya kan ini jalan ninja. Jalan ninja masing-masing personal di luar sana itu cukup. Paling penting pertama nikmati dulu. Kalau udah bisa menikmati, barulah mulai kayak upgrade device, upgrade RDA, cara nyeting itu sebenarnya penting ya. Sebenarnya orang pakai device RDA itu penting banget bisa nyeting sendiri. Iya. Karena apa? Takutnya mungkin dia pergi ke luar kota, nanti di satu kota mungkin susah. Mungkin sekarang kan udah banyak ya. Kalau zaman saya dulu masih susah. Jadi kayak kita nge-recoil aja bener-bener susah. Jadi harus memang bener-bener memaksimalkan kemampuan kita. Harus bisa. Dulu mau nggak mau harus bisa. Dan zaman dulu kawat paling gede aku mulai nge-vape itu 28, 26 aja masih jarang yang jual. Jarang. Aku dulu 28 sih. Aku dulu pakai mechanical hammer, pakai RTA friend. Tapi jangan gitu, pakai RTA single coil, ya kan? Pakai tank, bayangin. Pakai tank friend, pakai RTA single coil, kawatnya 28 mechanical hammer.
Yo enak ndak enak yo enak karena dulu belum sampai ke tahap liquid yang enak ini belum sampai ke tahap itu. Jadi bener-bener nge-vape itu sempet jadi tren mode ya. Tren Jadi mode. tren. Jadi orang nge-vape itu terlihat keren. Tapi aku nggak sampai terarah ke situ. Bener-bener sampai bener-bener pengen beralih dari Iya, itu konvensional. motivasiku Iya, pertama itu. motivasi pertama sih itu. Style nomor 2, tapi kadang-kadang Iya. kok nongkrong agak malu gitu. Kadang Ya, ngeluarin biasa asap. juga. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini kita ringkas aja sih. Jadi cuma sekedar pembahasan kubu, bukan kubu kita kelahi. Jadi apa perbedaan yang Perbedaan antara elektrikal elektrikal dan sama mekanikal. mechanical friend. Jadi mungkin dari Nggak ada semi ya? Nggak ada. Nggak ada semi, oke, nggak ada semi, oke. Kita nggak ada variable semi. voltage ya. Jadi mungkin seperti itu saudara. Ini kan dari saya pribadi pembahasan mekanikal secara garis besarnya seperti itu dari segi keamanan. Mungkin saudara Pinky mau menambahkan apa? Kok dari aku sih cukup kurang lebih untuk pemahaman di elektrikal mekanikal secara kasarnya. Kalau Iya. misalkan teman-teman pengen tahu detail, kita di toko welcome banget ketika teman-teman Mas main. Betul. Mas tolong jelasin lagi meka sama Iya. elektrikal, aku belum paham. Itu aku pasti bakal bener, lebih welcome banget Bener teman-teman. Kalau ketika teman-teman tanyanya kadang-kadang yang di online kan kita kadang-kadang harus ngetik panjang tuh. Iya, bener. Kadang-kadang itu ada miss di situ. Kadang salah Persepsi. penerimaan ya, nanti Salah malah persepsi gitu. jatuhnya kayak kesannya kita ini kurang detail padahal mungkin salah penerimaan aja. Iya benar itu. Meminimalisir aja sih. Iya. Kalau ngobrol ini lebih enak lebih nge-vape kan. Kalau kita ngetik kan nggak bisa sampai nge-vape. Gitu dia. Udah kalau sih aku gitu aja sih. Oke lah. Jadi mungkin segitu aja friend. Semoga video kali ini membantu. Jadi buat teman-teman yang bingung milih mekanikal atau elektrikal, mungkin bisa kita lihat video ini dan ada pertimbangan lagi tersendiri Bener. mau milih yang mana. Oke friend, mungkin video kali ini cukup segini dulu. Kalau ada yang pengen ditanyakan atau pengen dikupas, nanti di bawah sini aja komen, nggak masalah. Syukur-syukur di subscribe, di like, ya kan, di komen lebih enak lagi nanti biar Dibalesin. dibales lah. Dan di share teman-teman yang nggak tahu masalah perbedaan elektrikal mekanikal dan Iya, mereka betul. tidak salah arah dan Betul masuk sekali. jurang. Iya, Gitu iya, tadi. setuju. Oke friend, segini aja dulu. Jangan lupa subscribe. Salam Vape selalu.